Liga 2007. Telah bersiap-siap bagaimana Hiladia, wasit oleh Hadi, dan kick off babak kedua telah dilakukan. Dan kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Sriwijaya FC. Satu pergantian pemain tadi, Cucu Hidayat menggantikan seorang Leo Citescu. Isnan Ali mencoba tadi dia mengirim bola kepada Christian Lenglolo. Hiladia Edi Hafid sejauh ini tampil cukup baik menggantikan peran dari seorang Nova Arianto. Langsung saja bola dikirim menuju kepada Ridwan Barkawi. Kerjasama ada Carlos Renato Elias yang masih begitu padu dengan Karis Lianto menjaga pertahanan dari Sriwijaya FC. Gilang Angga berebut bola dia dengan Zarahan, kali ini masih Gilang Angga Kusuma. Lorenzo Cabanyas berhasil dipotong tadi oleh Karis Yulianto. Bagaimana bola kali ini Christian Lenglolo. Masih Christian Lenglolo begitu kuat dia menusuk ke dalam kotak penalti. Masih Christian Lenglolo membawa bola. Christian Lenglolo satu tendangan dan membantur tiang dari gawang Tema Mursa dan satu skill dari Christian Lenglolo. Iya, satu teknik yang sangat-sangat baik. Kita lihat bagaimana Lenglolo melampaui 3 pemain. Bahkan kita lihat bagaimana dia melakukan dribble dan melakukan shooting yang sangat-sangat baik. Dan sayang sekali memang keuntungan untuk Bandung. Bola masih membentur gawang. Masih mencoba melakukan tekanan demi tekanan kali ini. Langsung saja bola dikirim kembali menuju kepada Ridwan Barkawi. Ada Amrizal. Sementara ini Persita Tangerang dan juga Persela Lamongan berbagi angka 1 sama. Kembali lagi. Coba tekanan, Cucu Hidayat tadi. Ngirim bola kepada Ridwan Barkawi. Iya. Handball. Satu bola yang dihentikan oleh Ridwan menerpa tangan kirinya. Tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Carlos Renato Elias kali ini menguasai bola. Langsung saja dia mengirim bola begitu kencang menuju kepada Christian Lenglolo. Kali ini Selamat Riyadi. Berikan bola kepada Isnan Ali. Langsung saja kepada Zarahan. Masih dapat ditercept tadi oleh Ridwan Barkawi. Kali ini Lorenzo Cabanyas cepat. Tapi juga para pemain dari begitu cepat umpan daerah tadi menuju kepada Zainal Alif terlalu deras dan lebih dekat kepada gawang Ferry Rotinsulu. Ya, baik sekali Renda. Sebagai kita bagaimana umpan dari Cabanyas cukup terukur. Namun memang kecepatan bola melampaui atau terlalu cepat sehingga Zainal Arif tidak dapat mengejar bola. Dan saya pikir apabila kerap sekali lakukan ini, kita lihat sebenarnya Zainal Arif juga mempunyai kecepatan. Ya, kali ini berhasil direbut bola. Masih terjadi dalam kotak penalti. Maksudnya tadi bola dikirim kepada Obiora. Dan masih berhasil dihalau Cucu Hidayat. Kali ini kepada Salim Alaidrus dari sektor sebelah kiri. Masih Salim Alaidrus. Kita lihat begitu kehilangan bola para pemain dari Sriwijaya FC akan langsung melakukan pressing terhadap pemain yang memegang bola di dekatnya. Ridwan Barkawi kali ini. Masih Ridwan Barkawi kita lihat. Suwita Patah. Cucu Hidayat. Masih Cucu Hidayat kali ini. Mengirim bola kepada Salim Alaidrus. Kembali lagi kepada Suwita Patah. Masih Suwita Patah kali ini melakukan pergerakan cumpan yang cukup baik kali ini kepada Cucu Hidayat dari sektor sebelah kanan. Cucu Hidayat satu tendangan dan dilakukan oleh Cucu Hidayat masih berada di atas gawang dari Ferry Rotinsulu. Kurang terjaga, kita lihat bagaimana satu tendangan yang dilepaskan menyilang oleh Cucu Hidayat. Tidak begitu terjaga akurasinya. Dan semua ini juga berasal dari sebuah upaya yang sangat bagus dari bagaimana kapten kesebelasan Suwita Patah memberikan satu bola yang sangat impresif untuk Cucu Hidayat tadi. Wijay kali ini membawa bola. Masih Wijay. Berikan dia kepada Obiora. Masih Obiora. Kita lihat langsung bola maksudnya diberikan kepada Selamat Riyadi. Berhasil intercept kali ini oleh Lorenzo Cabanyas. Satu skill yang sangat baik tadi oleh Lorenzo Cabanyas kembali kepada Salim Alaidrus. Masih mencoba mencari celah para pemain dari Persib Bandung. Cucu Hidayat kali ini. Bagaimana Suwita Patah meminta bola. Tetapi melebar kali ini dia kepada Edi Hafid. Masih Edi Hafid yang memegang bola. Dorong bola pelan saja kepada Ridwan Barkawi. Begitu cepat para pemain dari Persib Bandung. Ridwan Barkawi dan juga pressing yang tanpa kompromi dari para pemain Sriwijaya. Membuat pemain Persib Bandung agak sedikit sulit untuk memegang bola terlalu lama. Iya, satu hal yang sangat menarik memang kita tadi lihat bagaimana juga pada saat istirahat Rahmat Darmawan mengatakan bahwa semua pemain harus disiplin dalam melakukan pertahanan juga Rendra. Dan ini ditunjukkan oleh pemain dari Sriwijaya. Begitu mereka kehilangan bola, mereka begitu cepat menutup gerakan dari semua pemain dari Persib Bandung. Ferry Rotinsulu keluar dari sarangnya untuk menjemput bola. Lempar bola saja dia kepada Christian Lenglolo.
Terjadi perebutan bola. Kembalikan bola menuju kepada penjaga Tema Mursadat kali ini. Masih Tema Mursadat. Langsung saja dia melebar ke sektor sebelah kiri. Kita lihat kepada Bayu Sute. Langsung saja kembali kepada Patricio Jimenez. Mencoba memperlambat tempo permainan. Mencari celah dari kelengahan para pemain Sriwijaya FC anak-anak Persib Bandung kali ini. Salim Aledrus tadi. Cucu Hidayat. Patricio Jimenez. Suwita Patah kali ini. Masih Suwita Patah. Kembali lagi kepada Cucu Hidayat. Kita lihat di sektor sebelah kiri ada Salim Aledrus kali ini menguasai bola. Sangat sulit para pemain dari Persib Bandung untuk bisa menembus disiplinnya pertahanan dari para pemain Sriwijaya FC. Kali ini bola berusaha kerjasama tiktak 1-2. Masih dapat digagalkan. Bagaimana begitu terkoordinir lapangan tengah atau juga barisan pertahanan dari Sriwijaya FC. Carlos Renato Elias tadi. Obiora dan juga Cucu Hidayat. Seorang Obiora pun juga harus bisa disiplin untuk menjaga pertahanan. Ini juga menunjukkan bagaimana totalnya semua pemain-pemain Sriwijaya yang berada di dalam lapangan dalam menggalang pertahanan dan juga dalam membangun setiap serangan-serangan mereka. Lorenzo Cabanyas, umpan yang sangat baik sekali diberikan kepada Zainal Arif, berikan kembali kepada Lorenzo Cabanyas, masih dapat dihalau satu serangan kali ini, satu tendangan, masih belum bisa menemui sasaran, masih membentur salah satu pemain. Kita lihat Kapten Suwita Patah. Ya, pergerakannya sangat baik, Rendra. Bagaimana kita lihat umpan tadi diberikan oleh Zainal Arif, dan kita lihat begitu rapatnya tetap pertahanan dari Sriwijaya susah sekali ditembus, dan kita lihat bagaimana begitu cepat Wijay memotong bola dan akhirnya membuang bola menyelamatkan daerahnya dari serangan pemain Persib. Ferry Rotin Sulu baru saja melakukan tendangan gawang. Ini dia Kate Kayamba Gams, Gilang Angga. Bagaimana juga seorang Kate Kayamba Gams yang kehilangan bola juga membantu pertahanan. Haris Yulianto kepada Kate Kayamba Gams. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Kayamba Gams, pemain yang sudah mencetak 7 gol bagi Sriwijaya FC. Lorenzo Cabanyas kali ini, ada Haris Yulianto yang menghalau. Masih Lorenzo Cabanyas kirim bola ke jalan jauh. Satu peluang kali, satu sundulan. Masih terlalu lemah dan masih mudah bagi Ferry Rotin Sulu untuk menangkap sundulan dari Zainal Arif. Kita melihat bagaimana jump head dari Zainal Arif tidak begitu tinggi. Kita lihat suatu bola bagus dari Lorenzo Cabanyas dan Zainal melakukan jump head. Tetapi bola yang lebih dulu menerpa tanah. Lajunya tidak begitu deras dan dengan gampang disergap oleh Ferry Rotin Sulu. Kate Kayamba Gams kali ini. Masih Kate Kayamba, langsung saya crossing dia. Satu sundulan tadi, kembali lagi Obiora yang datang dari belakang. Langsung saja menyundul bola. Ya, balasan langsung kita lihat bagaimana Kate Kayamba melakukan crossing ke tiang dekat, dan kita lihat bagaimana Obiora juga datang menyambar dan melakukan heading, dan bola sebenarnya keluar, namun bagaimana Tema lebih safe mengamankan gawangnya dan bola mengenai tangannya sehingga sepak pojok untuk Sriwijaya. Jadi Hafid memberikan pengawalan ekstra kepada Obiora. Dan kali ini Zarahan yang akan melakukan. Kali ini bola berusaha dikejar kembali oleh Zarahan. Masih Zarahan kali ini. Tidak berhasil dia melewati Suwita Patah. Lemparan ke dalam kali ini bagi Maung Bandung. Bola mengarah kepada Ridwan Barkawi. Kembali lagi kali ini Zainal Arif. Masih dapat dihalau kali ini para pemain dari Sriwijaya FC. Zarahan kembali yang menjadi motor serangan dari sektor sebelah kiri. Satu umpan bola berada dalam posisi offside. Kita lihat tadi Christian Lenglolo. Kita melihat bagaimana pada babak kedua ini Sriwijaya tetap konsisten dalam melakukan pergerakan dengan sirkulasi yang sangat-sangat bagus, dan ini juga didukung dengan tingkat stamina yang tinggi. Dan saya juga melihat bagaimana pada babak kedua ini Persib juga dengan cermat dan cerdas berusaha selalu tidak terjebak dengan gaya yang dikembangkan oleh anak-anak Sriwijaya, dan beberapa kali kita lihat Sriwijaya pemain-pemainnya terperangkap dalam jebakan offside anak-anak Bandung. Bukan satu pelanggaran, kali ini bola dipegang langsung oleh Wijay. Salim Aledrus tadi sempat terjatuh. Wijay kembali kali ini. Masih Wijay. Belakang dia kepada Carlos Renato Elias, kepada Amrizal kali ini. Masih para pemain dari Sriwijaya FC memegang bola. Langsung saja bola mengarah tadi menuju pergerakan dari Kate Kayamba kali ini. Lorenzo Cabanyas berikan umpan daerah kembali. Terjadi perebutan. Ridwan Barkawi, masih Ridwan Barkawi kali ini memegang bola. Masih Ridwan Barkawi, ada Haris Yulianto. Masih Ridwan Barkawi kali ini terjadi perebutan bola. Bagaimana Ridwan Barkawi masih memegang bola dengan baik. Tenang sekali kita lihat bagaimana Karis melakukan pengawalan untuk Ridwan Barkawi, dan
sehingga tidak satu celah pun yang bisa dimanfaatkan oleh Barkawi untuk bisa menerobos kotak penalti Sriwijaya. Sebentar dari kejauhan Cornelius Finkru telah dipersiapkan oleh pelatih Rahmat Darmawan. Satu kerjasama sangat baik sekali. Apa yang terjadi? Apakah sebuah penalti akan diberikan oleh wasit oleh Hadi? Dan ternyata bukan suatu penalti, bukan suatu pelanggaran di dalam kotak penalti dari Sriwijaya FC. Saya melihat bagaimana wasit oleh Hadi berdiri terlalu jauh dari titik kejadian dan dalam situasi yang advantage. Pergerakan dari Ridwan Barkawi tadi saya pikir dijatuhkan dengan sengaja oleh Isnan Ali, dan ketika posisi oleh Hadi berdiri terlalu jauh dari titik kejadian, ini dia kejadiannya bagaimana satu sliding dari Isnan Ali menjatuhkan kaki kanan, sehingga saya pikir ini adalah suatu keputusan yang keliru dari oleh Hadi dengan tidak memberikan satu hadiah penalti untuk Persib Bandung. Kate Kewagam setelah berada dalam posisi offside dari satu, bagaimana umpan terobosan tadi yang coba diberikan, yang coba diperagakan oleh anak-anak Sriwijaya. Patricio Jimenez, Carlos Renato Elias, kali ini Salim Alaidrus. Masih Salim Alaidrus, melebar dia. Apa yang terjadi? Kate Kayamba masih tergeletak dia. Ini dia Kate Kayamba Gams. Harus menerima perawatan dari tim medis. Ya, kita lihat bagaimana wasit oleh Hadi. Cornelius Finkru. Siap-siap dia, siapakah yang akan digantikan oleh Cornelius. Kita juga belum melihat. Ya, ternyata Kate Kayamba Gams yang digantikan oleh seorang Cornelius Finkru. Ya, kita belum melihat apakah perubahan yang terjadi pada squad dari Sriwijaya. Apakah Cornelius akan menggantikan posisi Kate Kayamba atau justru mendorong atau merubah Zarahan ke depan atau Obiora, sehingga posisi Zarahan atau Obiora akan ditempati oleh Cornelius Finkru. Kembali lagi kali ini Salim Alaidrus bagi Persib Bandung, berusaha memegang bola, berikan bola kepada Zainal Arif. Kali ini masih para pemain dari Salim Alaidrus, para pemain Persib mencoba melakukan tekanan demi tekanan mereka terhadap para pemain Sriwijaya yang tampil begitu disiplin menjaga pertahanannya, dan sekali-sekali melakukan satu serangan balik melalui Obiora. Kali ini dorong bola kali ini menuju kepada Christian Lenglolo. Masih Christian Lenglolo, kembali lagi kepada Obiora. Masih terlalu deras kali ini dan bola dikuasai oleh Tema Mursadat. Gilang Angga Kusuma kali ini, masih Gilang Angga. Pelan saja dia kepada Cucu Hidayat. Lorenzo Cabanyas, masih Lorenzo Cabanyas. Maksudnya tadi mengirim bola kepada Swita Patah. Masih berhasil digagalkan oleh Obiora. Terlalu deras umpannya, lebih dekat kepada penjaga gawang Tema Mursadat. Cucu Hidayat kali ini melebar kembali di sektor sebelah kiri kepada Bayu Sute. Dan kembalikan lagi kepada Cucu Hidayat. Masih Cucu. Gilang Angga atau Edi Hafid. Masih Edi Hafid. Kembalikan lagi kepada Cucu Hidayat. Berusaha menarik para pemain dari Sriwijaya FC yang begitu disiplin. Tidak mau keluar dari daerahnya masing-masing atau juga masih tetap berada di posisinya masing-masing. Mencoba melakukan tekanan kali ini Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi. Kawal dia oleh Isnan Ali. Ada Edi Hafid yang juga turut membantu penyerangan. Masih Edi Hafid kali ini mencoba masuk dalam kotak penalti. Edi Hafid berhasil digagalkan oleh Isnan Ali. Bola menuju kepada Christian Lenglolo. Ada Cucu Hidayat. Kali ini Patricio Jimenez, pemain yang berada dalam posisi paling terakhir di jantung pertahanan dari Persib Bandung. Ada seorang pemain yang masih menerima perawatan, Bayu Sute. Kita lihat masih beringis kesakitan. Apa yang terjadi terhadap Bayu Sute? Cornelius Finkru menghampirinya. Ya, tadi kelihatan sedikit ada benturan kaki antara Cornelius maupun Bayu Sute. Dan inilah indikasi kenapa Bayu merasakan kesakitan. Dan cedera yang dialami Bayu adalah akibat benturan tadi. Ya, dan kalau kemudian Bayu Sute keluar meninggalkan lapangan, saya pikir
masalah mulai muncul di lini belakang Persib Bandung ketika mereka juga sudah kehilangan Fafa Arianto. Dan Bayu sekarang kita lihat digotong keluar lapangan. Inilah dia Bayu Sute. Dalam tayangan lambat bagaimana proses Ya. terjadinya tabrakan antara Bayu Sute dan juga Corinus Finkro. Dengan gawang saja kali ini, Tema Mursadat berikan kepada Patricio Jimenez. Mudah-mudahan saja cedera tidak terlalu parah bagi Bayu Sute dan inilah dia Archan Yuri. Kembali lagi mencoba melakukan tekanan anak-anak dari Persib Bandung melalui Ridwan Barkawi. Begitu ketat bagaimana Haris Yulianto juga tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Masih Haris Yulianto tadi. Dan kali ini coba Gilang Angga berikan kepada Ridwan Barkawi kembali. Masih Ridwan Barkawi kita lihat memegang bola. Begitu ketat kali ini coba Cucu Hidayat. Coba mendelay permainan para pemain dari Persib Bandung. Lorenzo Cabanyas sangat baik sekali skill yang dilakukan oleh Lorenzo Cabanyas harus dihentikan dengan paksa. Satu pelanggaran tentunya oleh Haris Yulianto terhadap Lorenzo Cabanyas. Ya, kita melihat bagaimana suatu gerakan yang sangat eksklusif dari Cabanyas. Tidak bagus sekali dan saya pikir juga tidak ada unsur kesengajaan dari Haris Yulianto. Tetapi Cabanyas lebih dulu memilih menjatuhkan diri. Tendangan bebas kali ini bagi Persib Bandung. Bagaimana kita lihat, tentunya Ferry Rotinsulu meminta rekan-rekan untuk menutup. Lorenzo Cabanyas sudah mengirim bola kali ini. Terjadi satu sundulan dan masih saja belum bisa menemui sasaran dari gawang Ferry Rotinsulu yang dilakukan oleh Ridwan Barkawi. Isnan Ali kali ini. Masih Isnan Ali, langsung dorong bola dia menuju kepada Christian Lenglolo. Kali ini datang membantu Amrizal dari sektor sebelah kanan Sriwijaya FC. Masih Amrizal kali ini, langsung saja kirim bola dia panjang menuju Zarahan. Terlalu deras dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persib Bandung. Gilang Angga Kusuma, masih Gilang Angga. Berikan kepada Lorenzo Cabanyas. Masih dapat intercept Ferry Rotinsulu kali ini. Zainal Arif. Isnan Ali kali ini. Zarahan. Menuju kepada Christian Lenglolo. Ada Slamet Riyadi. Coba kali ini. Masih dapat digagalkan Gilang Angga. Edi Hafid. Menuju kepada Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas kali ini menerima bola dari Ridwan Barkawi. Kerjasama kembali dia dengan Ridwan Barkawi. Satu kerjasama segitiga yang sangat baik diperagakan oleh anak-anak Persib Bandung. Masih terjadi. Wijay yang membantu pertahanan berhasil menghalau bola. Isnan Ali kali ini masih datang membantu para pemain dari Persib Bandung. Patricio Jimenez. Masih Patricio. Dorong bola dia saja. Suwita Patah, Cucu Hidayat kali ini merubah arah dari sektor sebelah kiri para pemain dari Persib Bandung. Kembali lagi Suwita Patah. Langsung saja kirim bola menuju pergerakan dari seorang Salim Alaidrus. Kita lihat ada satu pelanggaran. Iya. Hanya berapa meter dari kotak penalti Sriwijaya FC. Obiora kita lihat yang melakukan pelanggaran tadi terhadap Salim Alaidrus. Memang sebelum Salim jatuh di sisi kanan gawang Ferry Rotinsulu, satu gerakan tangan, satu gerakan tarikan tangan dari Obiora mengganggu pergerakan dari Salim Alaidrus. Tendangan bebas diambil sendiri oleh Salim Alaidrus dan bisakah para pemain dari Persib Bandung memanfaatkan tendangan bebas ini? Ada sejumlah nama. Patricio Jimenez masih dapat dihalau tadi. Satu serangan kali ini Christian Lenglolo coba melakukan satu serangan balik. Satu pertahanan atau juga penyelamatan dari Edi Hafid yang tidak memberikan kesempatan kepada Christian Lenglolo.
Dan sore hari kita juga melihat bagaimana penampilan Edi Hafid lumayan bagus untuk menggantikan peran yang ditinggalkan oleh Fafa Arianto. Sehingga beberapa kali penetrasi solo dari Leng Lolo sering dimatikan oleh pemain berusia muda ini, Edi Hafid. Kembali kali ini satu serangan melalui Zainal Arif. Kita lihat Zainal Arif dari sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Lorenzo Cabanyas yang datang membantu. Dan kali ini bola dikuasai oleh Salim Aledrus. Berikan bola kepada Cucu Hidayat. Cucu Hidayat satu tendangan. Masih dapat ditepis. Dan masih dapat diamankan kali ini oleh Ferry Rotin Sulu. Tendangan keras dari luar kotak penalti dari Cucu Hidayat. Ya, satu kemampuan kita lihat yang dimiliki oleh Cucu Hidayat. Dengan kanan bawahnya kita mengetahui Cucu mempunyai shooting yang sangat keras yang sering kali dilakukan. Dan kita lihat di sini bagaimana shooting yang begitu keras dan tidak bisa dikuasai begitu saja oleh Ferry. Bahkan juga akhirnya bola mental namun Ferry cepat untuk kembali menguasai bola. Dan itu juga suatu keputusan yang sangat berani yang dilakukan oleh Cucu Hidayat. Ketika dalam space yang lumayan terbuka tadi dia mengambil keputusan melepaskan tendangan yang spekulatif dan keras. Ya, Korean Swing Crew tadi berusaha untuk melakukan penetrasi tapi berhasil digagalkan oleh Edi Hafid. Ada Korean Swing Crew, Kang Robi. Juga kita lihat masih ada nama Yaris Riyadi dan juga Sandi Pribadi. Tema Mursadat meminta rekan-rekannya untuk melihat setiap pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Sriwijaya FC. Isnan Ali sudah lakukan kali ini. Lebih dekat kepada penjaga Tema Mursadat. Begitu tenang Tema Mursadat. Lorenzo Cabanyas kali ini langsung begitu cepat. Dikawal dia tadi oleh Amrizal. Masih para pemain Lorenzo Cabanyas kali ini. Sayang sekali kali ini. Tekanan coba dibangun kembali. Satu kembali percobaan tendangan. Dan dalam interval kurang dari 5 menit. Tangkapan yang kurang lengket dilakukan oleh Ferry Rotin Sulu. Ya, untuk kedua kalinya Rendra kita lihat bagaimana shooting dari anak-anak Bandung kali ini oleh Zainal Arif yang sangat keras. Dan kita lihat begitu sulitnya Ferry untuk menguasai bola karena bola lebih dulu menyentuh tanah. Dan bola mantul susah untuk dikuasain Ferry. Dan inilah corner untuk Persib Bandung. Dan kita ada indikasi bahwa kembali Patricio Jimenez sudah kembali naik untuk melakukan serangan-serangan juga. Lorenzo Cabanyas satu sundulan tadi coba dilakukan. Bagaimana Ridwan Barkawi masih melenceng dari gawang Ferry Rotin Sulu. Sudah semakin mengambil inisiatif tekanan demi tekanan tim tuan rumah Persib Bandung. Zarahan kali ini. Masih Zarahan. Dorong bola dia kepada Wijay. Melebar ke sektor sebelah kanan. Datang membantu Amrizal. Kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh Obiora. Maksudnya tadi mengirim bola kepada Christian Leng Lolo. Masih dapat dihalau, masih dapat diamankan oleh Tema Mursadat serangan dari Sriwijaya FC. Kembali lagi anak-anak Maung Bandung membangun serangan, mencoba melakukan penetrasi untuk membongkar pertahanan yang begitu disiplin dari anak-anak Sriwijaya FC. Gilang Angga, masih Gilang Angga, pelan saja dia kepada Cucu Hidayat. Kali ini masih Gilang Angga kerjasama kembali dengan Cucu Hidayat. Begitu rapat sekali para pemain dari Sriwijaya FC. Kali ini bola dikuasai oleh Lorenzo Cabanyas. Umpan tadi maksudnya menuju kepada Salim Aledrus. Terlalu deras dan lebih dekat kepada Ferry Rotin Sulu. Ya, dan kita melihat bagaimana tenang, kokoh dan disiplinnya barisan belakang Sriwijaya. Dan salah satu solusi buat anak-anak Bandung adalah lebih sering melepaskan keberanian, lebih berani melepaskan tendangan dari luar kotak penalti untuk mencoba memecahkan kebuntuan ketika mereka sulit untuk merangsek masuk ke dalam kotak penalti Sriwijaya. Kembali lagi kali ini Wijay. Langsung saya kirim bola kepada Obiora dari sektor sebelah kanan. Obiora langsung mengirimkan bola. Satu penyelamatan yang sangat tenang dan gemilang dari seorang Tema Mursadat. Patricio Jimenez. Dorong bola pelan saja. Kali ini menuju kepada Suwita Patah. Masih Suwita Patah. Patricio Jimenez. Kembali lagi kerjasama tadi Ridwan Barkawi. Maksudnya menuju kepada Salim Aledrus. Wijay. Carlos Renato Elias. Berusaha mengurung para pemain dari Persib Bandung. Ya, Rendra udah mulai tidak sabar. Kita lihat bagaimana anak Bandung begitu sulit untuk menembus. Bahkan kita lihat bagaimana Patricio Jimenez lihat udah mulai kerap sekali meninggalkan posnya sebagai pemain bertahan. Dan mungkin ini juga adalah bentuk daripada kekecewaan karena pemain depan tidak bisa mencetak gol, Rendra. Cucu Hidayat.
sudah berapa kali melakukan percobaan dari tendangan dari luar kotak penalti. Isnan Ali kali ini melakukan lebaran ke dalam bagi Laskar Wongkito. Zarahan kita lihat kali ini Wijay. Masih Wijay. Satu percobaan tendangan masih terlalu lemah dan masih sangat mudah untuk dipatahkan dan ditangkap oleh Tema Mursadat. Coba kembali kali ini membangun serangan anak-anak Maung Bandung melalui Kapten Suwita Patah. Dorong bola saja dia kepada Patricio Jimenez. Kembali lagi Lorenzo Cabañas kali ini berikan umpan daerah yang cukup baik kali ini kepada Zainal Arif. Masih Zainal Arif berhasil direbut bola oleh Wijay kali ini. Ya begitu susahnya Rendra bagaimana gerakan dari Arif di cover oleh 3 bahkan 4 pemain. Inilah yang kita katakan dari babak pertama tadi. Sangat minimnya sokongan dari lini tengah yang menyebabkan Persib susah menembus. Obiora, satu tendangan Obiora masih dapat diselamatkan oleh Tema Mursadat. Kita lihat berapa kali Sriwijaya FC melakukan satu serangan balik yang cukup membuat Tema Mursadat harus berjibaku untuk menyelamatkan gawangnya. Ayo, Bo. Ayo, Lidia, Jangan polos. Sepak pojok kali ini bagi Sriwijaya FC akan kembali dilakukan oleh Isnan Ali 6/4. Tendangan penjuru ini sudah lakukan, masih mendatar bola. Dan kali ini bola berhasil dikuasai. Obiora tadi berusaha. Zarahan kita lihat. Leng Lolo. Apa yang terjadi? Kembali lagi Tema Mursadat tidak memberikan kesempatan sedikit pun tadi. Hari Sulianto berusaha untuk melakukan sepakan bola. Langsung saja menuju kepada Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi, ada Wijay yang menghalaunya. Kembali lagi kali ini. Ridwan Barkawi melakukan penetrasi dalam kotak penalti. Masih Ridwan Barkawi. Masih sangat sulit dia untuk menembus pertahanan dari Sriwijaya FC. Wijay kali ini. Iya, kita juga melihat bagaimana daya juang dan daya jelajah Wijay yang sangat-sangat tinggi sepanjang permainan. Dia terkadang berada di depan dan terkadang juga menjadi juru selamat di lini belakang Sriwijaya FC. Kita lihat Amrizal. Inilah dia bagaimana Ridwan Barkawi berusaha melewati Amrizal. Ya sedikit terinjak kelihatan Rendra. Dengan gerakan dari Barkawi tadi memang tidak ada unsur disengaja dan memang ini perebutan yang pure murni adalah untuk merebut bola dan terjadi gangguan sedikit di kaki Amrizal ya. Amrizal harus menerima perawatan dari tim medis. Pemain yang menempati posisi bek kanan dan kita lihat sejumlah pemain dari Sriwijaya FC juga bersiap-siap. Ada nama Septa Rianto, Dede Sulaiman, Dian Fahrudin dan juga Safrudin. Amrizal, apa yang terjadi? Akankah Amrizal harus ditarik keluar lapangan? Bermain dengan 10 orang pemain kali ini Sriwijaya FC. Amrizal masih menerima perawatan dari tim medis. Corridus Finkro hasil dikuasai oleh para pemain dari Persib Bandung kali ini. Masih Cucu Hidayat berusaha begitu cepat kali ini para pemain dari Sriwijaya FC. Zarahan tadi. Tema Mursadat berikan bola kepada Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga. Zarahan. Selamat Riyadi. Kembali lagi bola kepada Zarahan. Cepat dia dari sektor sebelah kanan pertahanan Persib Bandung. Kita lihat Zarahan kirim bola ke dalam kotak penalti. Masih dapat diamankan oleh Salim Al-Laidrus. Saya melihat sekarang dalam situasi seperti ini, dalam keadaan imbang tanpa gol, dan ketika pertandingan masih bersisa sekitar 17 menit ke depan, saya melihat konsentrasi yang dilakukan oleh kubu kedua tim memang harus tetap dipertahankan sampai detik-detik pertandingan berakhir nanti. Dan kalau saja ada kesalahan sekecil apapun, ini bisa berakibat fatal nanti. Isnan Ali satu sundulan dan masih ada sebuah gol. Bagaimana Carlos Renato Elias membuat sebuah gol yang merubah kedudukan menjadi 0-1 untuk Sriwijaya FC. Dari sepak bola yang dilakukan oleh Isnan Ali, Carlos Renato Elias menyundul bola dan berhasil memasukkan bola ke gawang dari Tema Mursadat. Ya satu kesalahan saya lihat bagaimana Tema sudah berlari keluar untuk menyongsong bola namun tangkapannya dia gagal untuk menangkap bola dan akhirnya Carlos yang berdiri di belakang cukup tinggi untuk melompat. Ya di sini kita lihat bagaimana keraguan-keraguan dari ya inilah gol terjadi. Baru saja saya bicara soal bagaimana sebuah kesalahan sekecil apapun bisa berakibat secara fatal.
Dan pada saat yang sama, pemain-pemain belakang Persib Bandung melakukan sebuah kesalahan yang saya pikir tidak perlu terjadi. Bagaimana Patricio Jimenez, Suwita Pata tidak memberikan Satu perlawanan yang tendangan bagus. dan masih saja berada di sektor sebelah kanan dari Ferry Rotin Ya. Sulu. Dan begitu gampang tadi buat seorang Carlos Renato Elias membobol gawang Persib. Dan meskipun Tema Mursada sudah keluar meninggalkan sarangnya, gol tetap tidak terhindarkan. Dan ini peluang buat Persib Bandung. Tendangan gawang kali ini melalui Ferry Rotin Sulu bagi Sriwijaya FC. 1-0 sementara ini Sriwijaya FC unggul atas tuan rumah Persib Bandung lewat gol Carlos Renato Elias. Coba melakukan tekanan kali ini para pemain dari Persib Bandung melalui Ridwan Barkawi, Salim Aledrus kali ini. Masih Salim Aledrus. Cucu Hidayat berikan bola kemana? Pada Patricio Jimenez. Balikan bola kembali. Bayu Sute. Suwita Patah. Patricio Jimenez kembali. Corinus Finkru juga melakukan pressing. Dorong bola kali ini. Gilang Angga yang dituju. Ada Zarahan. Cucu Hidayat kali ini. Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas. Menguasai bola. Lorenzo Cabanyas kali ini terjadi. Pergumulan di dalam kotak penalti. Ada Wijay. Christian Lenglolo berikan bola kepada Obiora. Masih Obiora kali ini. Ada Salim Aledrus yang berhasil menutup. Masih terjadi perebutan bola. Bagaimana Obiora tadi berduel dia dengan Salim Aledrus. Wijay kali ini. Masih Wijay. Ada Suwita Patah. Ada Salim Aledrus yang dapat menggapai bola. Salim Aledrus kali ini. Masih terjadi perebutan bola. Dan Salim Aledrus dorong bola saja. Ada Amrizal yang dapat mengintercept bola yang mengarah kepada Zainal Arif. Kembali lagi kali ini Obiora. Kerjasama dia dengan Lenglolo. Corinus Finkru kali ini. Masih dapat dihalau tadi. Cucu Hidayat. Berikan bola kepada Lorenzo Cabanyas. Lorenzo Cabanyas. Yaris Riyadi. Seorang gelandang mungil yang memiliki jam terbang luar biasa dari Persib Bandung dipersiapkan oleh pelatih Acan Yuri. Ridwan Barkawi kali ini. Kawal dia oleh Haris Yulianto. Kita lihat Karis tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Menuju kepada Zainal Arif. Masih Zainal Arif. Ada Amrizal. Ada Obiora. Masih Amrizal kali ini. Dorong bola saja dia. Menuju kepada Christian Lenglolo. Ada Bayu Sute. Kembalikan bola kepada Tema Mursadat. Edi Hafid. Cucu Hidayat. Berikan bola kepada Suwita Patah. Atau Salim Aledrus. Kembali lagi Suwita Patah. Cucu Hidayat. Kali ini menuju kepada Ridwan Barkawi. Sayang sekali. Zarahan kali ini menguasai bola bagi Sriwijaya FC. Ya, apa yang harus dilakukan oleh pemain Persib? Mereka harus lebih berani lagi Rendra untuk melakukan tekanan-tekanan untuk penetrasi ke daerah, langsung ke daerah penalti. Karena kita mengetahui bahwa semakin dekatnya waktu sisa memasuki menit-menit akhir dan apabila mereka tidak merasa perlu untuk melakukan tekanan, saya pikir mereka tidak akan pernah bisa untuk membalas ketinggalan ini. Dan mudah-mudahan dengan indikasi masuknya Yaris Riyadi, ini adalah dapat memotivasi pemain lain untuk berani keluar menyerang. Dan kita tahu bahwa Yaris mempunyai kecepatan dengan skill yang cukup baik dalam melakukan dribble bola. Bayu Sute ditarik keluar digantikan oleh seorang Yaris Riyadi untuk menambah gempuran dari sektor lapangan tengah Persib Bandung. Tentunya para pemain Persib Bandung harus bisa menambah tekanan demi tekanan untuk bisa menyamakan ketertinggalan atas Laskar Wong Kito di Stadion Siliwangi Bandung dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Pertandingan Super Big Match perebutan tempat menuju jalan 8 besar yang berada tentunya di grup 1 wilayah barat ini. Kali ini coba tekanan melalui Salim Aledrus. Masih Zainal Arif, kembali lagi pada Salim Aledrus. Masih dapat digagalkan tekanan demi tekanan. Dan apa yang terjadi? Satu pelanggaran kembali. Dan tentunya para pemain Persib Bandung harus bisa memanfaatkan sekecil apapun juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dekat kotak penalti dari Sriwijaya FC. Ya, satu pelanggaran. Kita lihat bagaimana di sini gerak dari Salim Aledrus ya diganggu oleh Obiora, dan ini adalah jelas-jelas suatu peluang yang bisa dimaksimalkan apabila memang siapapun yang mampu mengarahkan bola cukup baik ataupun dengan kekuatan tendangan langsung mengarah ke gawang Ferry Rotin Sulu.
Kita lihat ada Salim Aledrus yang berada di depan bola. Sudah menerima kode apakah yang akan dilakukan oleh seorang Salim Aledrus. Maka dia akan mengirimkan umpan kepada Zainal Arif, Patricio Jimenez ataupun juga Ridwan Barkawi. Kita lihat apa yang dilakukan. Masih membentur pagar kali ini Cucu Hidayat. Masih Cucu Hidayat. Satu tendangan begitu keras. Masih berada di atas gawang dari Ferry Rotin Zulu. Percobaan kembali dari seorang Cucu Hidayat. Sebuah percobaan yang sia-sia saya pikir. Gimana Cucu dikenal memiliki cannonball yang bagus. Tetapi kali ini tendangan yang dilepaskannya jauh melambung di atas Mister Ferry Rotin Zulu. Masih dapat dikuasai oleh para pemain dari Sriwijaya FC kali ini. Amrizal dari sektor sebelah kanan. Langsung saja dia kirim bola menuju kepada Christian Lenglolo. Ada Suwita Patah. Kita lihat bagaimana Christian Lenglolo sedikit tidak sependapat dengan asisten wasit 2. Suwita Patah. Lorenzo Cabanyas kali ini. Masih Lorenzo Cabanyas. Langsung saja dia mengefek bola menuju kepada Gilang Angga Kusuma. Yaris Riyadi. Kembali Yaris. Dapat intercept tadi. Corinus Finkru. Kita lihat Rendra bagaimana begitu disiplinnya para pemain dari Sriwijaya. Finkru bahkan juga itu kita lihat bagaimana Lenglolo mereka bermain di setengah lapangan dari pertahanan mereka sendiri, dan ini adalah indikasi bahwa mereka begitu disiplinnya dari menit awal babak pertama tadi hingga babak kedua ini. Ridwan Barkawi. Salim Aledrus kali ini. Terjadi perebutan bola kali ini. Zainal Arif. Masih Zainal Arif kali ini kepada Ridwan Barkawi kembali. Satu peluang terjadi. Satu tendangan yang masih belum bisa juga dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain dari Persib Bandung. Ridwan Barkawi. Zainal Arif. Dan kalau saja partai ini berakhir dengan skor kemenangan 1-0 untuk Sriwijaya FC, buat kita ini adalah sebuah kemenangan strategi yang diterapkan oleh Rahmat Darmawan dan dijalankan dengan tingkat disiplin yang sangat-sangat bagus dari Haris Yulianto dan kawan-kawan. Gilang Angga Kusuma tadi dia. Zarahan kali ini. Bola saja dia menuju kepada Corinus Finkru. Masih dapat. Ternyata sudah meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Edi Hafiz. Isnan Ali sudah lakukan lemparan ke dalam, pelan saja dia kepada Zarahan. Kita lihat dikepung oleh dua pemain Yaris Riyadi dan juga Gilang Angga. Bagaimana kerjasama tiktak 1-2 kali ini. Coba dikejar, berhasil oleh Zarahan. Ada Patricio Jimenez kali ini. Kembali lagi Zarahan berebut bola dia dengan Patricio Jimenez. Suatu kerjasama yang cukup baik. Kita lihat bagaimana Zarahan maupun juga Isnan Ali pergerakan 1-2 sentuh yang sangat baik. Dan kita lihat di sini kepintaran dari Zarahan. Dia menunggu hingga Jimenez dekat, baru dia lakukan sontekan dan akhirnya tendangan penjuru untuk Sriwijaya. Kita lihat bagaimana Ridwan Barkawi ditarik keluar oleh pelatih Alcan Yuri dengan memasukkan seorang Diki Firasat. Satu kembali sepak pojok dari para pemain Sriwijaya FC. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Sudah meninggalkan lapangan kembali Suwita Patah kita lihat tadi. Dan juga Corinus Finkru. Lemparan ke dalam. Salim Aledrus. Gilang Angga Kusuma. Rebut bola dia dengan Corinus Finkru. Suwita Patah. Langsung saja kembali dorong bola. Masih dapat intercept. Inilah dia Diki Firasat yang masuk menggantikan Ridwan Barkawi. Terlihat sekali tadi Rendra bagaimana raut wajah dari Barkawi yang sedikit tidak menerima dengan keputusan pelatih untuk mengganti dirinya. Dan kita lihat bagaimana di sini adalah Diki Firasat yang diharapkan mampu mendongkrak atau menjadi pemain pemecah kebuntuan dari Persib Bandung. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Christian Lenglolo atau juga Obiora. Patricio Jimenez. Gilang Angga. Ada juga Salim Aledrus yang bermain merubah arah di sektor sebelah kanan kali ini. Begitu kosong kali ini. Kita lihat bagaimana bola dikuasai oleh Obiora. Patricio Jimenez memegang bola, dia kirim bola langsung saja menuju ke sektor sebelah kiri. Ada Zainal Arif. Pelan lagi dia ke belakang. Pada Yaris Riyadi.
Ada Cucu Hidayat, masih Cucu Hidayat, maksudnya tadi kepada Salim Aledrus, berhasil diintersep melalui Zarahan. Masih Zarahan, langsung saja mengirim bola ke sektor sebelah kanan. Ada Christian Lenglolo. Ya, kali ini bagaimana bola Corinus Finkru tadi. Satu pelanggaran terjadi. Obiora. Eddie Hafid. Dalam tayangan lambat bagaimana tadi bola mengarah kepada Corinus Finkru. Carlos Renato. Corinus Finkru kali ini. Masih Corinus Finkru mencoba dia memasuki dalam kotak penalti. Masih ada Patricio Jimenez yang begitu tenang. Obiora kali ini kepada Wijay. Melebar dia ke sektor sebelah kiri kepada Isnan Ali. Iya, kita lihat bagaimana ball possession yang dilakukan anak-anak dari Sriwijaya. Kita lihat Wongkito sangat baik dan lihat kita lihat bagaimana pergerakan dari Zahran begitu merepotkan pertahanan dari Persib Bandung dan ya begitu enaknya dia memainkan bola sehingga juga kita lihat sebenarnya di sini adalah indikasi bahwa anak-anak dari Sriwijaya ya lebih memperlambat tempo dan mereka memainkan waktu karena kita mengetahui bahwa memasuki menit-menit akhir ini mereka lebih banyak memaintain sebagaimana cara mereka melakukan defending dan mungkin dengan ball position mereka bisa menguasai jalan menuju pertandingan. Isnan Ali kita lihat harus dihentikan oleh Yaris Riyadi. Tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Kurang dari 4 menit sisa waktu normal di Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007 dari Stadion Siliwangi Bandung. Dan sementara ini Persib tertinggal dari tamunya lewat gol Carlos Renato Elias. Patricio Jimenez dilihat menjadi pengawal di sektor belakang. Zarahan akan mengambil tendangan bebas ini. Sudah lakukan Zarahan menuju tiang jauh begitu keras dan sangat deras. Belum menemui sasaran apapun juga. Ya, satu ambisi yang sangat besar ditunjukkan oleh Zarahan. Entah dia akan melakukan umpan atau melakukan shooting, tidak jelas. Dan kita sebenarnya ini membuang-buang bola kita lihat untuk memperlambat serangan juga. Bagaimana kali ini bola berhasil dikuasai oleh Isnan Ali, berikan kepada Karis Yulianto. Masih Karis Yulianto. Karis. Atau juga Isnan Ali. Menuju tadi kepada Christian Lenglolo. Ada Patricio Jimenez, berikan kembali kepada Tema Mursadat. Mencoba membangun serangan anak-anak dari Persib Bandung di menit-menit akhir babak kedua ini melalui Cucu Hidayat. Cucu begitu cepat ya, maksudnya tadi mengirim bola ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Sriwijaya FC. Sudah meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Obiora. Menuju Corinus Finkru. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam Suwita Patah. Patricio Jimenez. Kembalikan bola menuju kepada Suwita Patah. Masih Suwita Patah kali ini. Cucu Hidayat. Kembalikan lagi ke belakang kepada Patricio Jimenez. Lorenzo Cabanyas. Salim Alaidrus. Hasil direbut. Sudah meninggalkan lapangan permainan kembali. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Corinus Finkru. Lorenzo Cabanyas kali ini. Kita lihat bagaimana Yaris Riyadi meminta bola di kejauhan. Suwita Patah kepada Patricio Jimenez. Masih Patricio kembalikan lagi kepada Suwita Patah. Begitu rapat para pemain dari Sriwijaya FC, tidak memberikan ruang sedikit pun. Dan menumpuk seluruh pemainnya di jantung pertahanan. Dan juga setiap sudut dari pertahanan dan juga lapangan tengah dari Sriwijaya FC. Dan hebatnya Rendra, mereka menerapkannya dengan sangat-sangat konsisten. Sepanjang permainan sejak kick off dan sampai sekarang. Ketika mereka dengan tenang, dengan sabar, dan nyaris tanpa kompromi membendung setiap serangan-serangan yang dibangun oleh anak-anak Persib Bandung. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini memasuki menit akhir dari waktu normal di babak kedua ini. Dengan hasil ini tentunya sangat mengecewakan bagi publik Bandung. Karena dalam 5 pertandingan terakhir mereka gagal meraih kemenangan. Dan juga bagi Sriwijaya FC dengan kemenangan ini tentunya akan membuat mereka untuk merangsek naik
ke posisi puncak grup 1 wilayah Barat Liga Jarum Indonesia 2007 menggeser Persik Kediri dengan poin 52, sedangkan Persik hanya memiliki poin 49 dari 27 kali pertandingan Sriwijaya FC. Dan kita tahu bahwa dalam interval 3 bulan terakhir Persib Bandung belum pernah mencatatkan kemenangan di Siliwangi. Dan ini adalah kemenangan atau kegagalan kelima yang dipetik oleh Persib Bandung dan menandakan bahwa Siliwangi tidak lagi bisa menjadi bius yang menakutkan buat para tamu-tamu mereka. 1 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Cobaan tekanan dilakukan Patricio Jimenez. Kita lihat masih terus mencoba untuk bisa menyamakan ketertinggalannya anak-anak dari Persib Bandung. Kali ini Yaris Riyadi masih dapat dihalau oleh Amrizal. Obiora berusaha mengejar bola, masih dapat dikontrol oleh Obiora kali ini. Masih Obiora, pelan saja dia kepada Corinus Finkru. Ada Cucu Hidayat, Salim Alaidrus kali ini kembalikan lagi kepada Cucu Hidayat. Lorenzo Cabanyas, ada Wijaya yang berusaha menghalau. Kali ini masih Salim Alaidrus dan juga Lorenzo Cabanyas. Dari sektor sebelah kiri, masih kali ini Lorenzo Cabanyas. Bukan satu pelanggaran dan langsung saja bola dihalau oleh Carlos Renato Elias. Ya, sepertinya akan menjadi satu serangan terakhir bagi Maung Bandung di sisa waktu ini. Ya, dan baru saja wasit Oleh Hadi meniupkan peluit yang menandakan Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007 dari Stadion Siliwangi Bandung telah berakhir, di mana tuan rumah Persib Bandung harus mengakui keunggulan dari Sriwijaya FC lewat sebuah gol yang dicetak oleh Carlos Renato Elias yang benar-benar membuat Sriwijaya FC saat ini berada di puncak klasemen dari grup 1 wilayah Barat dengan nilai 5.